Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariadi. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi mengenai ilmu lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Raymond STMT. Untuk pendahuluan, kualitas lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan keadaan lingkungan yang dipandang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap daya dukung optimal terhadap kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan serta kelestarian ekosistem suatu wilayah. Dengan demikian, kualitas lingkungan merupakan ukuran yang menentukan dalam penilaian. Ciri kualitas lingkungan adalah keadaan atau suasana yang membuat orang merasa nyaman atau betah tinggal di suatu tempat yang di dalamnya ada interaksi sebagai suatu sistem yang saling berkaitan satu terhadap yang lainnya, karena menganggap bahwa berbagai keperluan dan kebutuhan hidupnya terpenuhi, terutama kebutuhan primer yang mencakup makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan dirinya seperti pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Dampak negatif atas menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan oleh faktor sumber daya alam adalah timbul ancaman atau dampak negatif terhadap makhluk hidup, termasuk masalah kesehatan bagi hewan dan manusia. Menurunnya jenis estetika lingkungan, udara, air, bahkan udara, kerugian ekonomi dan ketegangan sistem dan siklus alami. Khusus pada masalah kesehatan manusia berupa dampak negatif yang dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Tingkat kepadatan sebagai standar yang menentukan daya dukung lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tingkat kepadatan tertinggi maksimum, tingkat kepadatan cukup atau wajar optimum, tingkat kepadatan di atas kemampuan atau kelebihan populasi. Perakiraan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan saat ini adalah pemanasan global atau global warming, peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan efek berantai, misalnya dengan potensi pencairan beberapa es di kutub utara dan terjadi kenaikan permukaan air laut. Pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem. Pencemaran merusak keadaan yang awal baik menjadi tidak baik. Jika terjadi pencemaran, akan banyak yang terganggu, bukan manusia namun hewan juga dan tumbuhan. Dengan adanya pencemaran lingkungan pasti akan ada pertanyaan, bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, untuk mengatasi dan menanggulangi pencemaran lingkungan itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk masyarakat, minimal secara non-formal melalui gerakan moral dengan berperilaku peduli lingkungan. Kita tidak boleh membuang sampah ke sungai, tidak boleh membakar sampah plastik, dan lain-lain. Contoh kasus pencemaran. Contoh, jika suatu perairan tercemar dengan jenis dan komponen berbahaya golongan B3, misalnya mengandung sampah plastik, logam berat, dan komponen hidrokarbon, maka berakibat timbulnya berbagai masalah dalam ekosistem perairan, termasuk gangguan atas kehidupan masyarakat yang berkaitan langsung dengan perairan, seperti masalah air bersih, konsumsi ikan yang dihasilkan dari perairan, pencemaran, dan berbagai masalah lainnya. Jadi, jika kita teledor membuang sampah ke sungai, itu yang rugi bukan hanya ikan, mungkin kita juga akan rugi karena ikan yang di sungai yang kita buang sampah ke situ dimakan lagi sama kita, kan seperti itu. Contoh kasus yang kedua adalah pencemaran logam berat. Maka pertumbuhan alga sangat tinggi yang terpapar logam berat. Jika alga dikonsumsi oleh ikan kecil dan ikan kecil dimakan oleh ikan besar, lalu oleh nelayan menangkap ikan besar untuk selanjutnya dijual ke masyarakat, seperti paparan logam berat B3 tersebut akan terkontaminasi dalam tubuh manusia yang pada konsentrasi tertentu dipastikan gangguan kesehatan. Ya, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita membuang sampah ke sungai,
nanti dimakan ikan dan ikannya itu dimakan lagi sama kita, maka kita akan memakan, ibaratnya memakan sampah yang kita buang tadi. Mungkin seperti itu. Di sini adalah penanggulangan secara administratif atas pencemaran lingkungan, tentu merupakan tugas pemerintah. Jelas, administratif tugas pemerintah, sehingga diharapkan kepada pemerintah terkait dapat memberikan perlindungan dan pencegahan atas potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan berupa regulasi atau peraturan, bahkan jika perlu dalam bentuk undang-undang. Sekarang untuk pencegahan yang kedua, dengan penerapan teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologi dengan menggunakan berbagai peralatan dalam rangka pencegahan. Mengolah berbagai material pencemar seperti sampah atau limbah, misalnya dengan mendirikan tempat pembakaran akhir sampah berupa inisiator dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak menghasilkan asap, seperti yang ada di gambar di samping ya, tungku bakar sampah tanpa asap. Terus yang ketiga, pemodelan pendekatan edukatif. Pencegahan terjadinya pencemaran dapat dilakukan secara pendekatan edukatif, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal. Metode ini lebih dikhususkan pada masyarakat secara umum untuk membentuk pemahaman dan penanaman dalam diri perilaku sadar lingkungan. Ini penting ya teman-teman, pendekatan edukatif. Berdasarkan undang-undang, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Melalui undang-undang tersebut diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur sistem pembuangan limbah industri. Yang kedua, penempatan suatu area industri terpisah dan berjauhan kontinu dari kawasan permukiman penduduk. Yang ketiga, pengawasan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, penerapan dan pemberian sanksi kepada yang tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Yang keenam adalah pemberian penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencemaran. Dikemukakan oleh Ramadan pada tahun 2019. Akibat pencemaran lingkungan hidup, kehidupan manusia dikelompokkan dalam 6 tingkatan. Yang pertama adalah gangguan estetika, misalnya bau. Yang kedua, gangguan pada tumbuhan, hewan, misalnya penurunan hasil pertanian. Yang ketiga, kerusakan properti, misalkan bahan logam menjadi karatan. Yang keempat, kerusakan secara genetik, reproduksi manusia. Yang kelima, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, gangguan pada ekosistem secara luas, misalkan perubahan iklim global. Pencemaran lingkungan juga mempengaruhi terhadap sistem kehidupan flora dan fauna, bahkan menyebabkan musnahnya beberapa jenis kehidupan flora dan fauna dan resisten atas pencemaran tersebut. Jadi banyak sekali ya akibat dari pencemaran lingkungan ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.